Tata ibadah Minggu HKBP Helvetia Resort Helvetia Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Salam sehat, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita diperingatkan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Dan hari ini gereja kita mengadakan acara pesta panen dan pesta ulang tahun yang ke-63 tahun sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya dan perlindungannya di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Sebagai tanda sukacita, mari kita angkat pujian, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu
supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 12 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan dan berusaha agar orang percaya dapat sejahtera, seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timotius 2 ayat 2. Pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaliknya, gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini, kita menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan kita, mengaku segala dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Daniel 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu pelarangan
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ia raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa siapa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah pendapat bahwa agama dan politik tidak bisa menyatu. Apakah pendapat itu benar? Dapatkah kita memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan iman Kristen? Jawabnya tidak bisa. Alkitab menyatakan dua kebenaran mengenai sikap kita terhadap politik dan pemerintahan. Kebenaran yang pertama adalah kehendak Allah meliputi dan mengambil alih setiap aspek dalam kehidupan kita. Kehendak Dialah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu dan semua orang. Rencana dan tujuan Allah itu pasti, dan kehendaknya tidak bisa digugat. Apapun yang Allah rencanakan, Dia akan melaksanakannya. Tidak ada satupun pemerintah yang dapat menghalangi kehendaknya. Bahkan Dialah yang memecat raja dan mengangkat raja, karena yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tujuan Allah terhadap gereja tidak berada di tangan kebijakan politik. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita harus mencurahkan energi, waktu dan uang kita dalam urusan pemerintahan. Misi kita bukan untuk mengubah bangsa melalui reformasi politik, namun untuk mengubah hati orang lain melalui firman Allah. Ketika orang percaya memiliki pemikiran bahwa penginjilan dan pemuritan terkait dengan kebijakan pemerintah itu telah merusak misi gereja itu sendiri. Sebagai orang Kristen, kita diberikan amanat untuk mengabarkan Injil Kristus dan berkhotbah untuk menegur dosa di zaman ini. Sebuah budaya hanya bisa berubah jika hati para individunya telah diubah oleh Kristus Yesus. Demikian Paulus mau menasihati lewat perikop yang disampaikan kepada Timotius sebagai dasar yang akan mencegah ajaran yang sesat yang dibahas dalam ayat sebelumnya. Paulus menasihati Timotius untuk memanjatkan doa untuk keselamatan semua orang. Paulus mengusulkan doa dan syukur untuk semua orang dan untuk para pembesar. Paulus menyadari bahwa tugas pemerintah adalah tugas yang berat di antara tugas dan tanggung jawab tersebut untuk menciptakan hidup tenang dan tentram, karena pemerintah itu adalah pengantara Allah dengan manusia untuk tujuan Allah dan kesejahteraan masyarakat. Dasar dari perbuatan tersebut adalah keteladanan yang telah diberikan oleh Kristus, yang telah menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan jemaat. Lebih jauh lagi Paulus menegaskan bahwa kesalehan dan cara hidup yang menonjol dari setiap orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Kesalehan itu memang berkenan di hadapan Allah, dan hal itulah yang dibangun Paulus dalam dirinya dalam pemberitaan
dan pengajaran yang dilakukan untuk mendukung tujuan Allah dalam mensejahterakan setiap hidup manusia. Dan hal itu dinyatakan Allah dalam Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Yesus menjadi pengantara antara Allah dengan manusia dengan menyerahkan dirinya sebagai kurban untuk keselamatan orang banyak. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam konteks khotbah ini mau mengajak kita untuk mengambil peran dan tanggung jawab iman bahwa gereja atau orang Kristen tidak boleh meniadakan keberadaan negara, karena negara dibutuhkan untuk menjamin keteraturan dan kesejahteraan umum. Negara harus menggunakan kuasa menjamin ketentraman dan keberlangsungan hidup setiap individu. Politik dibutuhkan. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan kita tidak bisa meniadakan politik. Justru sebagai warga negara yang baik dan umat Tuhan yang percaya, kita harus tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Gereja sebaiknya tidak terlibat dalam politik dalam rangka merebut kekuasaan, tetapi gereja perlu memperlengkapi umatnya dengan pengetahuan dan kebenaran, sehingga menjadi pribadi yang memiliki persekutuan dalam peribadatannya dan menjadi wadah belajar agar nilai-nilai kebajikan dan karya Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi korban tebusan demi keselamatan dan kesejahteraan orang banyak. Sebagai pribadi, warga jemaat, umat Tuhan berhak untuk terjun dalam dunia politik praktis. Tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus harus selalu mengingat karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jika ada warga jemaat yang menjadi pembesar atau pejabat tinggi, harus menyadari bahwa dirinya adalah sebagai pengantara antara syafaat demi kesejahteraan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-63 tahun dan sekaligus melaksanakan pesta Gotilon atau pesta panen. Pesta Gotilon adalah sebuah tradisi gereja yang syarat dengan makna spiritual. Salah satunya adalah kualitas rasa syukur. Pesta ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atau berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Pesta Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi akan pesta hari raya pondok daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Pada waktu pesta panen, hasil pertama dari pemberian Tuhan atau buah sulung dari tanaman dan pemeliharaan atau gaji dibawa ke bait suci. Imam meletakkan persembahan buah sulung jemaat di altar. Hal ini mengingatkan bagaimana dahulu umat Israel mengalami kelaparan yang membawa mereka ke Mesir. Di sana mereka ditindas sebagai budak. Dari penindasan dan rasa lapar itulah Allah mendengar teriakan minta tolong mereka. Allah membebaskan mereka. Belas kasihan Allah terhadap umat yang menderita itu dinyatakan dengan janji akan memberi mereka tanah yang subur, penuh madu dan susu, tanah perjanjian, tanah Israel di negeri Kanaan. Saudara kekasih, ucapan syukur adalah ungkapan yang meluap dari hati yang bersukacita. Situasi COVID-19 adalah masa sulit yang kita hadapi sampai sekarang ini. Rasanya tidak sedikit warga jemaat kita yang apatis, berpikir bagaimana gereja melaksanakan pesta Gotilon, pesta untuk mengucap syukur ini. Tarhonado pe mamikiri pesta, na soarong do dipikiri aka perhaladon, na bohado paditaon. Apakah perhalado tidak memahami kesulitan ini? Bagaimana pendeta ini? Namun saya percaya tidak sedikit juga kita yang realistis dan optimis justru berkata ini adalah masa momen kita harus banyak bersyukur. Kita harus jujur saat kehidupan berubah. Akibat pandemi COVID-19, tidak sedikit gerakan sosial yang tumbuh. Ketika banyak orang berdampak secara ekonomi dan kesehatan, publik langsung tergerak untuk membantu dan mendonasikan apa yang mereka punya. Bagaimana kita sebagai warga gereja saat ini? Apakah kita tidak dapat berbuat untuk menyisahkan atau memberikan hati kepada Tuhan dengan jujur mengaku bahwa betapapun pandemi COVID-19 mengancam dan menakutkan,
tetapi kita selamat. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan kehendaki lewat terjadinya wabah COVID-19 ini? Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan? Tak ada yang tahu secara spesifik mengenai hal ini. Namun satu hal yang pasti, Tuhan ingin kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak fokus dengan masalah dan ketakutan kita, tetapi fokus pada perbuatan baik, seperti menyebarkan kekuatan, kasih, dan tetap hidup dengan tertib. Mengapa? Karena itulah yang baik dan berguna, dan supaya hidup kita tetap berbuah dalam segala keadaan. Dalam Mazmur, Daud menuliskan janji-janji Tuhan yang menguatkan ketika ia ketakutan menghadapi hal-hal yang berada di luar kendalinya. Janji-janji yang sama yang Tuhan tepati bagi Daud juga bisa menjadi sumber kekuatan kita saat ini. Firman Tuhan akan menyejukkan hati dan menyenangkan jiwa kita saat ini. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukurmu atas kasih dan perlindungan Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Engkau yang memberkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berkati gereja-Mu, berkati para pelayan-Mu, berkati semua program yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh gereja-Mu, khususnya pada minggu ini yang merayakan pesta Gotinon dan pesta ulang tahun yang ke-63 gereja-Mu HKBP Helvetia. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat-Mu dan para dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sungguh banyak yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kita tidak sanggup menghitungnya. Karena itu marilah kita memuliakan Dia dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita dan persembahan untuk hasil panen.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen kita juga terpanggil untuk turut serta melakukan yang baik demi keamanan dan ketentraman di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Karena itu, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami supaya ikut bertanggung jawab di dalam melayani bangsa dan masyarakat. Ya Tuhan, daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tanpa kemurahan-Mu sia-sialah segala usaha kami. Sebab itu kami bawa persembahan jemaat ini kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu dan ajarlah kami untuk tahu bersyukur kepadamu yang adalah sumber berkat. Kami berjanji untuk melayani Engkau menurut karunia yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.
Amin.